Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprian Yusuf dari kelas 3G dengan NIM 151422158. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran yang diampuh oleh Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Materi pembahasan yang pertama, cara membuat bahan ajar cetak dan langkah-langkahnya. Yang kedua, jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Dan yang ketiga, karakteristik bahan pembelajaran cetak. Tujuan yang pertama untuk mengetahui cara membuat bahan pembelajaran cetak. Yang kedua, agar mengetahui jenis bahan pembelajaran cetak. Dan yang ketiga, agar mengetahui karakteristik bahan pembelajaran cetak. Materi pertama, cara membuat bahan ajar cetak dan langkah-langkahnya. Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang sangat umum digunakan oleh para guru, namun sedikit guru yang memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Hal ini dikarenakan para guru terbiasa menggunakan bahan ajar cetak yang sudah jadi, yang biasanya dibagikan dari pusat atau yang ada di pasaran. Hal ini tidak keliru, namun ketergantungan seperti ini menyebabkan para guru kurang kreatif untuk menulis dan mengembangkan materi ajar sesuai dengan karakteristik siswa yang dihadapi. Materi ajar cetak yang selama ini digunakan adalah adanya suatu penyeragaman untuk semua siswa di seluruh Indonesia, baik yang tinggal di kota-kota besar atau yang tinggal di daerah pedesaan. Untuk para guru, diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang bahan ajar cetak yang baik untuk menunjang proses pembelajaran. Dalam membuat bahan ajar terdapat teknik yang harus diperhatikan dalam penyusunannya. Teknik penyusunan bahan ajar merupakan cara yang tepat untuk membuat bahan ajar agar dapat digunakan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak, terdapat beberapa ketentuan yang hendaknya dijadikan pedoman, di antaranya yang pertama, judul atau materi yang disajikan harus berintikan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, untuk menyusun bahan ajar cetak, ada 6 hal lain yang perlu dimengerti. Pertama, susunan tampilannya jelas dan menarik. Pada aspek susunannya, sebaiknya disusun dengan urutan yang mudah, judul yang singkat, kemudian terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, serta terdapat rangkuman dan tugas pembaca. Yang kedua, bahasa yang mudah. Maksudnya adalah mengalirnya kosakata, jelasnya kalimat, dan jelasnya hubungan antar kalimat, serta kalimat yang digunakan pun tidak terlalu panjang. Kemudian yang ketiga, mampu menguji pemahaman. Yang keempat, adanya stimulan. Hal ini menyangkut enak atau tidaknya bahan ajar cetak dilihat. Tulisannya pun harus mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. Yang kelima, kemudahan dalam dibaca. Hal ini menyangkut keramahan bahan ajar cetak terhadap mata. Dalam hal ini, huruf yang digunakan hendaknya tidak terlalu kecil dan enak dilihat. Selain itu, urutan teksnya juga harus terstruktur dan mudah dibaca. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, materi instruksional. Hal ini menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja atau worksheet. Materi kedua, jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Bahan ajar cetak tergolong menjadi 2 macam, yakni bahan ajar cetak dan non-cetak. Meskipun kini teknologi semakin pesat, bahan ajar cetak tidak tergeser begitu saja oleh bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang berupa fisik, dapat dipegang dan berupa lembaran buku atau kertas. Berikut adalah jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Yang pertama, modul. Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Kedua, handout
adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik ketika mengikuti kegiatan perkuliahan. Handout adalah pernyataan yang telah disiapkan oleh pembicara dengan maksud untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi mahasiswa. Ketiga, lembar kegiatan siswa. Lembar kegiatan siswa adalah lembaran-lembaran berisikan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang keempat, buku. Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan buah pikiran dari pengarangnya. Isi buku didapat dari berbagai cara, misalnya hasil penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi, pengalaman, autobiografi atau hasil imajinasi seseorang yang disebut sebagai fiksi. Materi ketiga, karakteristik bahan pembelajaran cetak. Ada beberapa karakteristik bahan ajar cetak, yaitu yang pertama, harus mampu membelajarkan sendiri para siswa. Artinya bahan ajar cetak ini harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, baik dalam bimbingan guru maupun secara mandiri. Yang kedua, harus bersifat lengkap. Artinya memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal-hal tersebut adalah tujuan pembelajaran, persyaratan yaitu materi-materi pelajaran yang mendukung, prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang tersusun secara sistematis, latihan, soal-soal evaluasi beserta kunci jawaban, dan tindak lanjut yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian yang ketiga, mampu membelajarkan peserta didik. Artinya dalam bahan pembelajaran cetak, harus mampu memicu siswa untuk aktif dalam proses belajarnya, bahkan membelajarkan siswa untuk dapat menilai kemampuan belajarnya sendiri. Kesimpulannya, bahan pembelajaran adalah seperangkat bahan bermuatan materi atau isi pembelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut para ahli lainnya, bahan ajar adalah informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur dalam perencanaan implementasi pembelajaran. Pandangan-pandangan tersebut juga dilengkapi oleh Panen dalam Prastowo 2014 yang mengungkapkan bahwa bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran cetak merupakan perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Suatu bahan pembelajaran cetak memuat materi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah atau teori yang tercakup dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya serta informasi lainnya dalam pembelajaran. Jenis-jenis bahan pembelajaran cetak yaitu modul, handout, lembar kegiatan siswa atau LKS, dan juga buku. Adapun karakteristik bahan ajar cetak yaitu yang pertama, harus mampu membelajarkan sendiri para siswa. Yang kedua, bersifat lengkap. Dan yang ketiga, mampu membelajarkan peserta didik. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyebutan kata. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.